Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera. Baiklah, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita dengan video yang ketiga, masih dalam modul yang pertama. Kali ini kita akan membahas tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian tindakan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan motif ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan pengertian prinsip ekonomi. Yang keempat, menyebutkan contoh tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Yang kelima, menjelaskan hubungan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Selanjutnya, marilah kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, itu ada orang yang sedang berbelanja di pasar. Sedangkan gambar yang kedua, orang yang sedang bekerja, yakni seorang perajin tahu yang sedang berproduksi. Orang yang sedang berbelanja di pasar dan orang yang sedang bekerja, tindakan mereka itu merupakan tindakan ekonomi, sebab ada hubungannya dengan masalah ekonomi. Lalu apa yang mendorong tindakan ekonomi mereka? Orang yang sedang berbelanja di pasar tentu saja ada barang yang mereka butuhkan di rumah yang tidak tersedia, sehingga mereka membelinya di pasar. Kemudian seorang yang bekerja, tentu mereka berharap akan mendapat penghasilan dari pekerjaan mereka, yang mana dengan penghasilan tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya. Orang yang sedang berbelanja di pasar maupun orang yang sedang bekerja, tindakan mereka itu dilandasi atas motif ekonomi. Lalu apa motif ekonomi itu? Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Ya, jadi alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Lalu tindakan ekonomi itu apa? Tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Misalnya tidak ada barang, ya beli atau cari. Tidak punya uang, ya bekerja. Seperti itu ya. Kembali ke motif ekonomi tadi, bahwa motif ekonomi itu ada 4. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, motif berbuat sosial. Yang ketiga, motif untuk mendapat penghargaan. Dan yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Marilah kita bahas satu per satu. Yang pertama, ini contoh dari motif untuk memenuhi kebutuhan. Di situ ada 2 gambar. Yang pertama orang yang berjualan sate, dan yang kedua orang yang berjualan sayur keliling. Dua-duanya adalah contoh dari orang yang sedang bekerja. Orang yang bekerja itu dilandasi karena keluarga mereka mempunyai kebutuhan sehingga perlu penghasilan untuk memenuhinya, maka supaya mendapat penghasilan mereka berjualan. Yaitu ya contoh dari motif untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian motif yang kedua, ini adalah contoh motif berbuat sosial.
yaitu berupa penyerahan santunan pada anak yatim. Jadi banyak ya anak-anak yang sudah praktek, yaitu menyisihkan penghasilan mereka untuk dikasihkan pada orang yang membutuhkan, seperti anak yatim atau orang miskin, begitu ya. Karena mereka memiliki rasa kemanusiaan, sebab manusia itu selain makhluk ini ya, sebab manusia itu merupakan makhluk sosial ya, sehingga memiliki jiwa sosial begitu. Kalau kita sebagai umat muslim ya nak ya, dalam berbuat sosial itu hendaknya dilandasi karena keikhlasan untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga dengan demikian harapannya kita dapat pahala. Dan bahkan kita misalnya bersedekah itu bisa nanti dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berlipat ya, yang tidak disangka-sangka, dan itu sudah banyak yang mengalaminya anak-anak ya, sehingga kita tidak usah khawatir kalau sedekah itu kita menjadi berkurang hartanya. Justru dengan bersedekah nanti itu bisa menjadi sarana dapat pahala dan juga sarana untuk mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, maka marilah kita suburkan jiwa sosial kita. Misalnya, kalau kita sebagai pembeli, sedangkan yang jualan itu orang yang sudah tua, yang kelihatan hidupnya itu masih susah ya, kita tidak usah menawar harga. Kalau perlu kita kasih uang lebih dari harga yang seharusnya. Atau kalau kita sebagai seorang pengusaha, misalnya kita jualan bakso, kemudian ada orang miskin, nah kita bisa kasih bakso kita pada orang miskin tersebut. Insya Allah kebaikan yang kita berikan pada mereka itu akan kembali pada kita, bahkan bisa berlipat ya nak ya. Itu pesan Bu Guru. Kita lanjutkan dengan motif yang ketiga. Ini contoh motif untuk mendapatkan penghargaan. Di situ ada foto siswa mendapatkan piala karena prestasinya. Ya, itu diawali seorang siswa belajar yang tekun dengan harapan mendapatkan nilai yang memuaskan dan mendapat prestasi ya. Contoh yang lainnya, misalnya seorang karyawan bekerja dengan tekun supaya mendapat prestasi di kantornya dan juga ini ya disayang oleh atasannya. Kalau kita sebagai umat muslim, hendaknya yang kita harapkan itu penghargaan dari Allah ya anak-anak ya, supaya apa yang kita lakukan itu ikhlas, bukan semata-mata untuk mendapatkan penghargaan dari manusia. Berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah motif memperoleh kekuasaan adalah dengan terus melakukan kegiatan pengembangan usahanya, karena manusia kadang tidak puas dengan apa yang diperolehnya. Iya, contohnya seorang pengusaha dari Merauke yang awalnya masih menjajakan barang produksinya di sekitar Merauke, tentu selanjutnya ingin memperluas daerah pemasarannya, misalnya keluar Merauke, di Pulau Papua, seluruh Papua. Berikutnya lagi tentu ingin memperluas lagi sampai di luar Pulau Papua ya, di Jawa dan sebagainya. Berikutnya lagi tentu ingin bahkan sampai ke seluruh Indonesia dan bahkan ke luar negeri. Nah itu ya, itu motif untuk memperoleh kekuasaan yang berupa daerah pemasaran. Tapi bisa juga dalam hal ini kekuasaan yang dalam arti yang sebenarnya ya. Misalnya ada pengusaha yang sudah memiliki banyak uang dari hasil usaha selama ini, kemudian mencalonkan diri sebagai caleg dan akhirnya terpilih menjadi caleg, terpilih menjadi anggota DPR. Nah itu berarti dia memperoleh kekuasaan. Itu ya motif yang keempat ya nak ya. Motif yang terakhir. Berikutnya kita akan bahas tentang prinsip ekonomi. Ada beberapa pengertian prinsip ekonomi. Pengertian yang pertama, prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu
dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Jadi di sini seseorang ingin mendapatkan hasil tertentu, misalnya seorang yang produsen kue ingin memproduksi 100 buah kue. Nah, harapannya 100 kue tersebut dihasilkan dengan pengorbanan atau dengan modal yang sekecil mungkin. Itu contohnya ya. Misalnya dengan menekan harga bahan baku biar lebih murah dan sebagainya. Yang kedua, prinsip ekonomi yang kedua adalah dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya kita melakukan pengorbanan, yakni kita keluar modal berupa uang 200.000 untuk beli bahan baku. Kita harapkan 200.000 tersebut akan menghasilkan hasil yang sesuai kita harapkan, misalnya bisa menghasilkan 300 buah kue misalnya, seperti itu ya. Itu contoh yang kedua. Lalu yang ketiga, prinsip ekonomi adalah berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Misalnya kita punyanya alat yang tersedia berupa modal uang, punya modal 200.000. Jadi 200.000 tersebut harapannya akan bisa memperoleh hasil yang maksimal, kalau bisa menjadi kue yang sebanyak-banyaknya. Tapi tentu saja harus memperhatikan kualitas ya, kalau mau laku. Ya, itu contoh yang ketiga. Lalu yang keempat, prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi kita dalam setiap kali melakukan tindakan ekonomi kita itu berdasarkan prinsip ekonomi. Tapi kita juga harus ingat bahwa manusia itu makhluk sosial ya, sehingga yang harapannya yang dipikirkan jangan hanya kita dapat untung saja ya. Jadi kita harus memikirkan saudara-saudara kita yang lainnya yang masih belum beruntung. Marilah kita lanjutkan berikutnya. Prinsip ekonomi berhubungan dengan efisien dan efektif. Efisien adalah kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu. Kalau efektif adalah apa yang dilakukan dengan benar. Jadi harapannya dua hal ini tercapai ya. Dengan prinsip ekonomi maka akan efisien dan efektif. Prinsip ekonomi bisa dilakukan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Contoh prinsip ekonomi, kita mau membeli sepatu, ada toko A, B, C, letaknya anggap saja berdekatan. Toko A, sepatu tersebut dihargai 150.000. Di toko B, barang yang sama dihargai dengan harga 149.000, dan di toko C harganya 149.500. Kalau kita mau menurut prinsip ekonomi berarti kita akan membeli di toko B karena harganya lebih murah ya. Tapi kalau letaknya berjauhan ya kita harus memperhatikan ini ya, biaya transportasi ya. Jadi seperti itu contoh dari pelaksanaan prinsip ekonomi seorang konsumen ya. Di sini akan diberi contoh-contoh prinsip ekonomi bagi seorang produsen, distributor maupun konsumen ya. Yang pertama ini adalah contoh pelaksanaan untuk seorang produsen. Ada 4 ya. Yaitu A. Menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik. Ya, harapannya kalau bahan baku atau mutunya baik nanti kualitas hasilnya juga bagus dan akan laku ya. Syukur-syukur bahan bakunya itu
didapat dengan harga yang murah. Yang B, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau baku. Kalau letaknya dekat akan mengirit biaya transportasi. Yang C, menggunakan tenaga kerja dan upah yang murah. Ya ini bisa menekan atau meringankan biaya produksi ya. Tetapi kita juga jangan sampai melakukan kezaliman pada orang lain dengan dengan membayar yang semena-mena ya, harus yang layak ya. Yang D, selalu hemat dalam biaya produksi ya. Ini contoh yang dilakukan oleh seorang produsen jika melaksanakan prinsip ekonomi. Berikutnya adalah contoh pelaksanaan prinsip ekonomi yang dilakukan oleh distributor atau dalam kegiatan distribusi. Ada 4 juga ya. A, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. B, menempatkan perusahaan antara produsen dan konsumen. Ini juga dalam rangka ini ya, untuk menghemat biaya transportasi ya. C, memberikan layanan yang baik sehingga para pelanggan akan setia untuk menggunakan jasanya. Yang D, menggunakan saran distribusi yang murah. Jadi kegiatan distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa penyalur ya. Bisa berupa para penjual, agen, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Ini dilakukan oleh seorang konsumen. Dalam kegiatan konsumsi juga ada 4 ya, yaitu A, memilih terlebih dahulu barang yang akan dibeli. Ini ada hubungannya dengan yang B ya, memilih barang yang kualitas bagus ya. Jadi kita memilih barang yang kualitasnya bagus ya, apalagi kalau harganya murah ya, itu lebih menyenangkan ya. Lalu yang C, membeli barang sesuai yang direncanakan. Mengingat keuangan kita terbatas, kita harus membuat perencanaan mana barang yang penting untuk dibeli dan mana yang tidak. Itu berhubungan dengan yang nomor D atau yang huruf D ya, yaitu setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas adalah menentukan kebutuhan yang paling penting harus diutamakan pemenuhannya. Nah, mulai sekarang kalian bisa berlatih membuat skala prioritas kebutuhan. Misalnya, kalian mendapat uang saku dari orang tua, kalian bikin daftar kebutuhan. Kamu urutkan mana yang paling penting yang harus dipenuhi dan mana yang tidak penting. Diurutkan, yang paling penting dipenuhi itu nomor 1, kemudian nomor 2-nya yang mana sesuai urutan kepentingannya. Harapannya kebutuhan yang penting akan bisa terpenuhi. Jangan sampai yang tidak penting dipenuhi dulu, sedangkan yang penting malah belum terpenuhi, nanti uangnya sudah habis ya. Ya, silakan kalian bisa praktek ya anak ya. Baiklah, untuk kali ini cukup sekian dulu pembelajaran kita. Insya Allah kita lanjutkan lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.